strategi mengelola emosi. Bahwa kita sebagai manusia itu kan pasti diciptakannya baik. Betul. Sama Tuhan ya. Pada dasarnya Tuhan itu menciptakan manusia tuh dua kodratnya lah. Yang pertama sebagai makhluk sosial. Yang kedua kita diciptakan sebagai makhluk yang punya nalar. Emosi itu merupakan sesuatu yang Tuhan kasih juga buat manusia sebenarnya. Sebagai makhluk yang punya nalar, manusia perlu ingat bahwa pertama, manusia itu tidak bisa mengendalikan orang lain. Yang bisa kita ubah Diri kita sendiri kita sebenarnya. sendiri. Itu setiap hari membuat jurnal bersyukur. Halo Sobat YBHK, welcome back to Sukses Bersama YBHK Podcast. Hari ini hari yang sangat membahagiakan. Saya kembali bersama dengan Ibu Imelda Meliani Sutopo yang akrab disapa Ibu Meli. Halo Ibu Meli. Halo Mem Asi. Apa kabar Ibu? Oh luar biasa, sehat bahagia. Puji Tuhan, praise the Lord. Semoga kita juga bisa membagikan sukacita kepada setiap orang ya Ibu. Iya. Khususnya melalui podcast hari ini. Amin. Amin. Ibu Asi juga sehat Puji bahagia Tuhan. ya. Oke. Sehat, bahagia, sukacita dalam nama Tuhan. Amin. Amin. Baik Ibu, kembali saya ingin ngobrol bersama terkait hal yang pernah kita singgung bersama pada podcast yang lalu. Oh oke. Yaitu strategi mengelola emosi. Oke. Jadi betul. topik kita hari ini kira-kira itu Bu. Oke. Apakah hal ini punya pengaruh terhadap kinerja atau terhadap kehidupan seseorang? Nah ini seperti apa nanti, mohon Ibu bisa bercerita sedikit. Saya percaya Ibu kan sudah sangat apa ya istilahnya mumpuni lah dalam hal ini sebagai seorang spiritual ya itu tadi. Silakan Ibu Mai. Terima kasih. Oke. Baik Mem Asih, kalau ditanya bagaimana cara mengelola emosi, mungkin saya perlu menjelaskan ini dulu ya. Bahwa kita sepakat dulu nih ya. Bahwa kita sebagai manusia itu kan pasti diciptakannya baik. Betul. Sama Tuhan ya. Betul. Pencipta kita itu baik. Ya. Maka kalau misalnya penciptanya baik, maka dia akan menciptakan sesuatu yang baik. Betul. Sama halnya dengan kita, kalau kita imajinasinya baik, terus kita menciptakan taruh kata sebuah patung gitu ya. Iya. Pasti kita atau menciptakan sebuah guci gitu. Kita pasti menciptakannya juga yang baik sesuai dengan imajinasi kita gitu ya. Nah, kesepakatan itu kita pegang dulu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, pada dasarnya Tuhan itu menciptakan manusia tuh ada dua, taruh kata bilangnya dua kodratnya lah. Yang pertama sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial itu artinya kita selalu pasti harus berinteraksi dengan orang lain. Kita gak bisa tuh yang namanya hidup sendiri gitu ya di dunia. Pasti harus ada interaksinya dengan orang lain. Yang kedua, kita diciptakan sebagai makhluk yang punya nalar. Ini manusia tuh punya derajat yang paling tinggi ya. Betul, dibandingkan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Kan ada 3 nih. Tumbuhan, binatang, sama manusia. Dan manusia ini diciptakan punya nalar yang tidak dimiliki oleh 2 makhluk yang lain. Betul. Nah, punya akal budi begitu maksudnya. Betul. Nah, terus fungsinya buat apa dong ya nalar itu sebenarnya? Nah, kalau tadi Mem Asi tanya bagaimana cara mengelola emosi. Nah ini sebenarnya fungsinya nih. Fungsi si nalar itu tuh untuk kita bisa mengelola si emosi itu. Nah emosi itu merupakan sesuatu yang Tuhan kasih juga buat manusia sebenarnya. Ya. Kenapa Tuhan kasih emosi? Supaya manusia itu betul-betul bisa merasakan, ini loh saya hidup. Kalau misalnya kita bayangin manusia itu gak ada emosinya, itu layaknya mumi. Betul. Mem Asi ya. Seperti jadi cuma mayat hidup. Nah, seperti mayat hidup, kayak robot gitu ya. Yang gak bisa rasa. Dan kita tahu emosi dasar itu tuh ada senang, sedih gitu ya. Kalau Mem Asi suka nonton atau pernah nonton film Inside Out yang pertama. Ya. Oh, itu bagus sekali menggambarkan emosi dasar dari manusia itu. Nah, emosi yang dikasih oleh Tuhan itu bukan melulu harus diumbar-umbar gitu loh. Nah, itu. Contoh misalnya sedih,
terus kita umbar-umbar gitu, terus supaya orang lain tuh bisa lihat ini loh kita sedih. Enggak begitu juga. Tapi memang itu perlu emosi yang marah, sedih, bahkan emosi bahagia pun juga tetap harus kita kendalikan gitu loh. Betul Bukan sekali. yang lantas diumbar-umbar Ya, terus artinya kan kita nggak boleh terlalu istilah, kalau sedih ya jangan berlarut-larut. betul. Kalau happy ya jangan sampai lupa diri. Betul. Semua itu perlu Ada ya, kendalinya. perlu diatur, dikendalikan. Betul. Bagaimana Betul. kita bisa mengatur itu semua. Benar. Nah, hari Benar inilah, banget. Ibu, bagaimana Benar ini? banget nih, Jangan Bu. sampai saya juga suatu saat punya kesedihan terus saya berlarut-larut. Iya. Saya hanya fokus pada sedihnya aja. Betul. Padahal kita lupa Tuhan Betul. juga kasih kita rasa yang lain, yaitu bahagia. Betul. Pada saat bahagia saya lupa diri, berfoya-foya. Nah ini Bu, Nah, silakan Bu. Jadi begini Mem Asih, fungsi dari nalar itu sebenarnya mengendalikan kita nih. Bukan sebenarnya kalau misalnya mau dilihat bukan mengendalikan si emosinya itu, tapi bagaimana si emosi ini nantinya berdampak pada perilaku yang dilakukan oleh manusia. Ini sebenarnya yang dikendalikan, perilaku Betul, ini yang dikendalikan oleh si nalar itu gitu loh. Bahwa si emosi ini ada terjadi secara alamiah. Contohnya kalau misalnya saya kasih Mem Asih hadiah, nggak mungkin dong Mem Asih nggak happy gitu Iya, kan. betul. Atau misalnya saya cubit Mem Asih, nggak mungkin dong Mem Asih nggak kesel, nggak marah sama Nggak saya. bilang Iya thank you gitu pasti kan. Nggak mungkin dong bilang terima kasih ya saya dicubit, nggak mungkin kan. Jadi Betul. sesuai dengan apa yang dirasa atau diterima dari lingkungan. Nah, sebagai makhluk yang punya nalar, manusia perlu ingat bahwa pertama, manusia itu tidak bisa mengendalikan orang lain. Betul. Nah ini kadang-kadang kita suka kepedean loh Bu. Nah, Suka kepedean, kita harus ubah nih. Kita orang harus ubah lain orang gitu ya. lain. Padahal nggak begitu ya. Iya betul. Secara normal atau secara istilahnya apa ya? Pada dasarnya kita nggak bisa ubah orang lain. Betul. Yang bisa kita ubah Diri kita sendiri kita sebenarnya. sendiri. Itu Nah, sudah. karena kita nggak bisa ngerubah orang lain, maka kita juga tidak bisa mengatur ucapan orang lain, tindakan orang lain, Nah ini persepsinya orang lain. Kita nggak bisa atur, Ini kita mantap. nggak bisa kendaliin gitu loh. ini mantap banget Ibu. Nah. Saya sedang berpikir ya, Nah, gimana ya dalam keseharian kita ya, Heeh. nggak usah jauh-jauh di tempat kita ditugaskan. Iya, Kan kita kan lembaga pendidikan ya, Betul. tetapi bagaimanapun bahwa guru juga bukan malaikat. betul. Kadang-kadang ada juga kata-kata yang masuk di telinga kita dan itu kata-katanya maaf ya, Mm-mm. misalnya negatif. Betul. Nah ini kita bagaimana sebagai seorang pribadi, jangan sampai dong dengan kata-kata yang masuk ini melemahkan semangat kerja kita. Betul. Nah ini betul Bu, banget. bagaimana kita mereaksi atau menanggapi sikap dari luar diri kita yang menurut kita itu negatif. Betul. Misalnya ya kata-kata, misalnya persepsi, Tindakan. apalagi sampai tindakan. Nah ini Ah. sebagai seorang pendidik khususnya ya, Ah. kita harus bisa merespon ini, Betul. menanggapi ini secara Betul. proporsional dan Betul. tentunya syukur tanggapan kita justru meningkatkan produktivitas kerja kita. Betul. Bagaimana ini Bu? Jadi gini Mem, kalau misalnya taruh kata tadi yang Mem bilang ucapan orang lain yang nyampe ke kita yang sifatnya negatif, perilaku orang lain yang ditujukan ke kita. Terus ada pertanyaan begini, kalau misalnya yang negatif boleh gak sih kita marah? Nah itu Boleh gak sih? boleh nggak sih Bu? Boleh gak sih kita merasa, ih kok gitu ya? Heeh. Kita merasa aneh, kita merasa marah, kita merasa gak suka, boleh gak? Nah, Boleh, karena kan seperti tadi saya bilang, itu kan ada yang namanya ekspresi emosi gitu ya, bahwa kalau kita disakitin, kita marah ya wajar gitu ya, wajar ya kan Bu ya. alami seperti ya itu manusia. alamiah Tapi tindakannya ini, nah maka si nalar itu dialah yang akan mengendalikan si perasaan ini. Oke saya marah, betul saya marah. Tapi apakah saya perlu dengan cara merespon balik Nah, dengan ini. marah itu? Ini Kan ibaratnya api disiram pakai bensin tambah besar jadi gitu ya. Bu ya. Tapi kalau api kita nggak siram pakai bensin, dia lama-lama bisa juga akan mati sendiri kan. Maka pada saat orang lain itu memberikan respon yang negatif sama kita, kita tidak perlu memberikan respon negatif balik. Karena itu
malah akan terjadi terus-menerus terjadi pertengkaran. Luar biasa. Saya jadi teringat moto dari lembaga ini. Iya, apa? Vince in bono malum. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ada related ya Bu ya betul, mengenai betul, ini ya. betul. Ternyata ada ya kita moto dari yayasan ini tuh betul-betul luar biasa itu gitu ada di logo. Saya selalu ingat itu. Nah, betul. Nah, maka untuk bisa punya rasa pengendalian diri itu, untuk bisa kita menggunakan nalar dengan baik itu, untuk kita bisa mengendalikan perasaan-perasaan yang negatif itu, maka kita memang butuh beberapa hal sebenarnya Bu. Apa aja itu? Jadi gini, sebaiknya bolehlah ya setiap hari itu kita, bukannya boleh, malahan perlu menurut saya. Itu setiap hari membuat jurnal bersyukur. Nah, saya biasanya melakukannya gini, Mem. Jurnal bersyukur. Betul, saya biasanya melakukannya begini. Saya pasang alarm setiap 2 jam sekali. Iya. Jadi terserah mau dimulainya dari jam berapa gitu. Kalau saya biasanya mulainya dari jam 6. Karena saya bangun udah dari jam 4:30, beres-beres segala macam. Terus jam 6 saya udah set pasang alarm. Setiap 2 jam sekali, berarti jam 6, jam 8, jam 10, jam 12 siang, jam 2 siang gitu ya. Selama 7 kali, Mem. Jadi 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6. Ini jurnalnya ini ditulis atau bagaimana? Ditulis. Jadi gini, begitu jam 6 alarm itu berbunyi, nulis. Dari saya pagi jam 4:30 tadi bangun sampai jam 6 ini ada hal apa yang bisa saya syukurin. Mau cuman 1 juga gak kenapa-napa gitu loh. Tapi yang pasti saya bersyukur untuk, misalnya contoh, dari jam 4:30 sampai jam 6 saya bersyukur bahwa hari ini saya masih bisa siapin sarapan, bekal buat anak bawa ke sekolah. Contoh. Iya, betul Bu. Tapi kalau seandainya nih ya, maaf ini saya memperjelas aja. Itu kan jurnal bersyukur penting sekali ya. Tapi anyway ini kan kalau kita kan para guru, kita start ngajar kan malah dari pagi ya, 7:30 sampai jam 1:30 katakan. 1:30. Berarti jurnal bersyukur ini bisa kita atur, bisa menyesuaikan. Tetap bisa. Sebenarnya kalau misalnya mau dipasang setiap 2 jam sekali gitu ya, Mem. Kita kan bisa atur ya, ini kira-kira jam istirahat jam berapa nih. Nah itu kan bisa diatur, dimundurin aja mulainya dari kapan, kayak gitu. Betul. Nah jadi setiap 2 jam itu cuma dapat 1, ya udah nggak kenapa-napa gitu loh. Biasa. Artinya berarti 1 hari ini ada 7 hal yang bisa disyukuri berarti kan, karena pasang alarmnya selama 7 kali. Nah nanti begitu malam mau tidur, kita lihat lagi tuh yang tadi kita tulis tuh, Mem. Jadi tulisnya ya ini aja deh, maksudnya mau dibikin aku bersyukur karena gini, udah selesai. Nah begitu nanti malam mau tidur, kita buka lagi tuh tulisan kita yang tadi tuh, yang tadi dari pertama kali kita pasang. Terus kita kan pasti akan gini, pikiran kita akan kembali mengarah ke peristiwa itu. Contoh, tadi pagi aku bersyukur aku bisa nyiapin bekal. Udah, terus kita pasti balik lagi ke peristiwa itu kan, kita ngebayangin peristiwa itu lagi. Oh ya tadi pagi, aku bersyukur karena aku masih dikasih kekuatan sama Tuhan untuk bisa siapin bekal buat anak-anak. Tadi pagi itu aku menyiapkan bekalnya kok lain dari yang kemarin. Oh ternyata ada kreativitas di situ yang tiba-tiba muncul misalnya. Ya itu disyukurin, jadi lebih dijabarin. Terus nanti yang 2 jam berikutnya, misalnya contoh, hari ini aku bertemu dengan anak-anak di kelas, semuanya gini-gini. Nah itu dijabarin lagi. Rutin aja melakukan itu setiap hari. Saya jamin 100%, bahkan tak terhingga persen, kita akan terbiasa untuk bersyukur. Maka yang terbiasa adalah melihat sesuatu secara positif. That's why Ibu, saya setuju sekali itu. Berarti salah satu strategi mengelola emosi bisa juga menggunakan jurnal bersyukur ini. Betul. Ini yang saya lagi lakukan mulai dari tahun lalu sebenarnya Bu. Dari tahun lalu di bulan Maret. Maret 2024 nanti saya akan sampai coba dengan saat by the way ini. saya bukan orang yang suka nulis-nulis. Sama. Kecuali di website apa ya, karena kebutuhan. Oke, tapi kalau untuk sesuatu yang ini jarang sih. Tapi by the way dengan ini saya nanti akan mencoba untuk berangkat dengan jurnal bersyukur. Saya kira ini menjadi satu alat yang mungkin
perlu kita coba ya Bu ya. Betul, Bagaimana kita menuju kepada pribadi yang lebih bersyukur itu Betul. tadi dengan jurnal bersyukur. Wah, Tapi luar nggak cuma itu aja, Mem. Ada lagi sebenarnya. Bu. Karena pada Apa saat kita menuliskan jurnal bersyukur, artinya kan kita tuh sebenarnya sedang mendidik diri kita untuk disiplin. Ini dia Nah. luar biasa. Pengendalian diri itu erat kaitannya dengan disiplin. Kalau kita udah bisa disiplin sama diri kita sendiri, maka kita akan punya satu kesadaran bahwa saya bisa mengendalikan diri saya Betul. sebenarnya. Saya Karena setuju itu Bu. karena disiplin itu sebenarnya yang ya saya nggak tahu ya apakah orang lain juga merasakan, tapi yang saya rasakan itu yang selama ini atau yang sekarang ini tuh udah mulai memudar disiplin itu. Padahal itu sebenarnya Ya. sesuatu yang penting Betul. banget Betul. gitu loh. Apa yang Ibu sampaikan ini saya menjadi teringat akan penyampaian satu belum program tetapi wacana yang saat ini sedang happening yang disampaikan oleh Bapak Menteri kita yang baru Bapak Iya. Abdul Muti bahwa kita akan masuk pada strategi pembelajaran yang namanya meaningful. Yang Wah. terkait dengan deep learning itu salah satunya kan meaningful. Nah meaningful itu kurang lebihnya irisannya yang tadi Ibu singgung Salah tadi. satunya ya. Salah satunya dengan bagaimana bersyukur. ya bagaimana kita sebagai guru itu bisa berperan dalam hal ini sehingga pendidikan yang terjadi khususnya ya di mana kita ditugaskan bukan semata-mata menjadi satu peristiwa transfer pengetahuan, Betul. tetapi menjadi lebih meaningful yang masuk dalam satu konsep deep learning yang saat ini sedang happening dan sedang banyak disinggung oleh banyak kalangan. Oke. Nah itu luar biasa Bu berarti. Kalau saya lebih lagi pada gini, Mem. Pendidikan itu bukan cuma transfer knowledge aja, betul. tapi pendidikan itu menggunakan hati. Karena pada saat kita menggunakan hati, itu yang kita didik, itu akan lebih merasa apa? Diterima, Betul. diakui, Iya. dihargai, dianggap. Nah itu sebenarnya semua adalah bentuk apa? Bentuk Iya. cinta. Iya betul. Kan value dari Yayasan BHK ini salah satunya juga ada kan? Betul, betul. Bagaimana seorang pendidik itu sebenarnya nggak usah seorang pendidik, semua orang betul. sebenarnya, Setiap pribadi. itu sebenarnya perlu memberikan kasih pada saat dia Betul. memberikan Core sesuatu value pada orang. nomor 1 itu. Nah ternyata ada ya Bu. Jadi pada saat nanti kita berhadapan dengan murid-murid, kita memberikan segala sesuatu pengajaran itu berdasarkan pendekatan hati, maka mereka akan lebih merasa dikasih. Kalau orang udah penuh hatinya dengan kasih, cinta, ya kasih itu sama dengan cinta. Ya. Kalau hatinya penuh dengan cinta, maka, nah ini dia. Gimana kata-katanya Bu? Nah, kalau orang penuh dengan cinta, maka semuanya itu akan keluar dengan amat sangat baik. Betul. Orang Merinding akan saya, menjadi Bu. pribadi yang kreatif, yang tiba-tiba, kok saya bisa ya melakukan ini? Gak tahu datangnya dari mana, karena pada saat hatinya dipenuhi dengan cinta, maka dia akan merasa apa? Tenang. Betul. Pada saat tenang, otak bekerja optimal. secara maksimal. Betul sekali. Nah, Bu, sekarang masalahnya in reality. Ini bahasa anak-anak sekarang ya. Anak saya bilangnya jujurly. Iya, jujurly. Itu kan orang nggak normal terus ya. Betul. In case itu guru banyak problem. Betul. Banyak problem Betul ya kan, banget. baik problematik secara pribadi ataupun di sosialnya gitu. Betul. Gimana kalau guru sedang ada masalah di dalam dirinya? Nah ini guru kan harus punya keterampilan mengelola emosi. Betul. Betul nggak Bu ya? Betul. Bagaimana guru atau pendidik atau setiap pribadi ini bisa mengendalikan internal emosinya sendiri. Nah. Jangan sampai di rumah ada masalah ya kan, datang masuk kelas, di depan kelas anaknya sudah senyum-senyum happy, ibu gurunya nggak bisa senyum. Betul. Karena dia sedang kesel. Betul. Ada masalah, lagi nyimpen rasa marah. Betul. Ibu tadi singgung bahwa otak kita, kreativitas kita bisa optimal manakala ada cinta. Betul. Ada ketenangan di batin. Betul. Tapi kalau di batinnya masih terguncang, kayak air terjun grojokan iya, gitu masih ya. gemuruh. Betul. Karena masalah. Betul. Karena rasa macam-macam nih. Rasa tidak puas. Iya, betul. Rasa kecewa. Nah, harapannya nggak terpenuhi. Betul. Ini gimana Bu? Nah, ada lagi nih cara yang lain, Mem. Ya. Jadi selain bersyukur, saya biasanya mengajak untuk melakukan refleksi tiap hari. Nah ini.
tadi saya kaitkan dengan yang kita nggak bisa mengendalikan perilaku orang lain ya, nggak Betul. bisa mengendalikan perilaku orang lain, pikiran orang lain, opini orang lain, mulut orang lain pun kita nggak bisa kendalikan. Maka biasanya saya meminta orang-orang begini, oke, marah boleh marah, nggak Betul. salah kok gitu, itu kan alamiah gitu ya. Marah boleh, tapi kalau Boleh, marah-marah Nah, gimana? itu dia tindakan marah-marahnya itu yang tidak perlu dilakukan. Maka Hmm. begini, biasanya saya mintanya gini, melakukan refleksi. Oke, tadi satu harian ini saya merasa apa? Mm-mm. Ada peristiwa yang membuat saya marah banget. Nah. Oke, nah peristiwa yang membuat saya marah banget itu saya gali lagi, Mem. Mm-mm. Jadi apa nih yang membuat saya marah? Apanya ini yang membuat saya marah? Orangnya, Iya. perilakunya, contoh kata misalnya perilaku yang dia lakukan kepada saya. Oke, contoh misalnya gini aja, yang paling gampang ya Mem. Misalnya ada orang yang pas lagi jalan di jalanan, di jalan raya, entah naik motor atau entah naik mobil, kemudian ada pengendara lain yang nyalip tiba-tiba. Mm-mm. Terus Mengganggu kan kita ada tuh. orang yang bisa suka, jadi langsung marah mengeluarkan gitu kan. kata-kata Tapi kan ya. ada yang santai aja. Nah, yang marah ini kita kalau misalnya kita dalam posisi yang kita marah banget, kita perlu bertanya, kenapa saya bisa marah ya dengan saya disalib itu? Karena itu kan pasti ya ada di belakang ini peristiwa yang di masa lampau yang kita juga sebenarnya kan nggak bisa kendalikan. Itu salah satu yang kita nggak bisa kendalikan. Pengalaman yang di masa lampau itu yang mempengaruhi kita. Jadi kita bertanya nih, ini saya sebenarnya marahnya kenapa? Kenapa saya bisa marah dengan tadi? Apa yang saya rasa? Apa yang saya pikirkan atau apa yang muncul dalam pikiran saya pada saat saya disalib sama orang? Nah itu. Ya, terus pasti akan ada banyak nih. Makanya kita breakdown. Misalnya, saya nggak suka digituin. Kenapa nggak sukanya? Jadi saya suka mengatakan pakai 5W 1H. Nah itu 5W Kenapa? 1H. Kenapa saya mesti marah? Mm-mm. Ya saya nggak suka. Ya, Why? saya nggak Ya, suka itu. apanya. Mm-mm. Bagian apanya yang saya nggak suka? Kenapa saya merasa pada saat itu saya nggak suka? Ya saya nggak suka karena saya merasa dia nyerobot jalan saya. Terus emang dia sengaja menyerobot jalan saya. Terus kenapa saya mesti merasa marah ya dengan saya diserobot? Nah biasanya itu ada akarnya nih Mem. Merasa misalnya disepelein, didahuluin. Nah itu. Nah ini kan biasanya mungkin pengalaman dalam hidup ini Pengalaman banyak hidupnya. sekali dibandingin sama orang lain. Atau udah dibanding-bandingin terus suka dianggap remeh sama orang Ya. lain. Kayak gitu. Nah ini yang sebenarnya perlu dicari kan. Nah ini yang kemudian diolah. Kalau saya bahasanya kalau dalam psikospiritual itu ini yang diampunin, diberesin. Izinkanlah diri kita sendiri Betul. untuk menerima itu sebagai bagian dari masa lampau yang terjadi dalam hidup kita dan Tapi izinkanlah ini diri. butuh proses loh Bu. Oh butuh proses loh Bu. pasti. Gimana ya? Pasti Ada butuh orang proses. yang ngeganggu kita, terus kita harus bisa mengelola apa yang ada di dalam Betul. kita. Maka bolehlah datang untuk minta dibantu dengan orang yang lebih Iya. tahu gitu ya. Mm-mm. Tapi memang ini butuh sekali lagi, butuh disiplin, butuh ketaatan, butuh konsistensi untuk benar-benar mau mengolah. Iya. Tapi percaya deh, pada saat kita punya niat itu, konsistensi, ketaatan untuk mau mengolah diri sendiri, maka yang kita rasakan tuh nanti kita sendiri. Iya. Enaknya. Ya betul Bu. Nah itu tadi saya juga tertarik sekali dengan penyampaian dari Ibu Meli ini bahwa bagaimana yang ada di dalam kita harus bisa kita kelola kan intinya supaya tidak menjadi negatif power ya. Justru harus Betul, sebaliknya betul. menjadi positif, jadi kekuatan yang positif bagi kita untuk bisa maju ke depan. Nah ini Bu, selama ini yang ada itu kan karena keterampilan mengelola emosi ini masih maaf ya, masih mungkin kurang sehingga yang ada kalau marah kan boleh. Boleh. Tapi marah-marah itu yang mesti dikendalikan karena bisa membuat dosa jadi ujung-ujungnya. Karena di kitab suci kan juga dibilang ya. Nah, itu ini dia. Bu, ini tadi bagaimana ya? Apakah kekuatan doa dalam hal ini bisa ya Bu membantu kita mengolah emosi kita, terutama kalau kita mau marah-marah. Memang betul kita pernah tahu bahwa Tuhan Yesus juga pernah marah, tapi bukan marah-marah. Nah ini dua hal, satu kata yang mirip ya, marah dan marah-marah itu mirip banget, tetapi tentu itu sangat berbeda. Betul. Apalagi sebagai seorang pendidik kembali karena saya backgroundnya Iya, guru betul. ya. Okay. Saya kembali janganlah kita sampai
marah-marah. Mm-mm. Ya kan, betul ya Bu ya, bahwa marah sebagai bentuk satu batasan itu saya kira yes, seperti yang Iya. Ibu sampaikan ya. Saya juga menilik, saya pernah punya satu pedoman bahwa saya punya 2 hal yang saya jadikan pedoman, Mm-mm. yaitu bahwa kita harus punya standard untuk diri kita Iya. dan kita harus punya Betul. boundaries. Betul, itu Ya dia. kan? Standard and boundaries ini Betul. harus jelas karena kita juga dalam rangka menjaga value dan nilai diri. Betul ya Bu ya? Betul Kalau banget. ada orang lain yang negatif nyerang kita, Mm-mm. nah kita harus kadang-kadang saya menggunakan yang itu tadi, Betul. standard and boundaries. Betul. Standar kita yang mana, boundaries kita, batasan kita yang mana. Betul. Bagaimana Bu? Maka untuk bisa sampai pada taraf boundaries itu kebentuk, maka tadi yang saya bilang Bu, perlu ada kasih. Maka kita perlu mengasihani aja orang yang itu negatif dia. sama kita. Mengasihani. Mengasihi ya Bu. Maka betul. contoh misalnya, ini orang ngomongin saya melulu. Nah itu loh Bu. Kasian banget ya, dia ngomongin saya nggak ada bahan yang mesti diomongin kali ya. Maka saya yang dijadiin bahan omongan. Itu. Ya udahlah, kasihan banget lah dia. Kasihan. Ya udah. Kasihi. Artinya kita sudah membentuk, yang kita diomongin sama orang, jangan sampai itu membuat kita marah. Kita udah ngeset boundariesnya dulu. Iya betul. Wah keren banget Ibu. Gitu. Itu keren sekali sih, overall ini keren banget. Satu bukan pengetahuan ya, satu sharing pengalaman yang menurut saya berharga sekali. Betul. Bahwa kita dalam hidup itu hidup bukan dari kata-kata orang lain. Benar sekali Bu. Kita tidak tumbuh dalam iman karena cercaan. Betul. Tetapi justru dengan itu kita bisa keputusan kita. Karena Tuhan ngasih kita free will loh sebenarnya. Betul. Maka pada saat kita dicaci orang, keputusan kita untuk kita mau memasukkan itu ke dalam diri kita atau kita sampai sini aja, nggak bisa mempengaruhi saya. My boundaries. Ya. Itu tadi. Itu Bu. Itu penting banget. Saya pernah dulu juga membaca satu buku yang intinya tentang standard and boundaries. Your standard and your boundaries are here gitu. Bagus banget ya, Bu ya. Hari ini senang loh saya ketemu dengan Ibu. Saya juga senang ketemu Mem Asih lagi. Serius betul. Saya belajar mendengarkan dari pengalaman Ibu. Saya kira ini membangkitkan satu semangat ya. Menurut saya untuk saya bisa lebih teliti, hati-hati dalam bersikap, gak hanya dalam hitung-hitungan uang kan? Ya betul. Kita harus teliti dalam setiap tutur kata kita juga. Betul. Karena itu tadi bahwa apa yang kita ucapkan itu juga menjadi doa. Betul. Hati-hati sekali kan kita Bu harus dalam hal ini, khususnya sesuai topik hari ini adalah kemampuan kita atau strategi mengelola emosi. Nah kalau tadi ini kan tentang perasaan ya Bu. Nah gimana kalau kegagalan? Nah ini kan bagian dari yang menguras emosi juga ya. Betul. Kita punya harapan, kita sudah memasang strategi. Anyway pada pertengahan atau di ujungnya ada hal yang bolehlah kita sebut gagal, artinya tidak sesuai dengan harapan. Betul. Nah ini gimana? Kita kecewa, setengah mati kita kecewa. Tapi saya mau menyikapi dulu dengan kata gagal. Saya ada belajar belakangan ini ya mengenai gagal. Gagal itu kalau kita telaah lebih lanjut ya, sebenarnya nggak ada kata gagal ya. Nah sebenarnya. itu dia yang saya maksud. Tapi tertunda sebentar, sejenak. Kalau gagal itu artinya kita benar-benar udah sama sekali nggak ada, nggak ada kesempatan, nggak ada kemampuan untuk melanjutkan lagi, itu berarti gagal. Betul Bu, saya artinya setuju. Kalau misalnya buat saya, kalau misalnya ada sesuatu yang udah kita rencanakan, kemudian di tengah tidak jalan tercapai, atau di akhir itu tidak sesuai dengan harapan, yang kita perlu lakukan adalah tadi yang saya bilang, kita punya nalar nih, mengendalikan. Maka next step ya Bu ya. Next stepnya adalah gini, kenapa ini kata-katanya diganti, bukan kenapa ini gagal, tapi gini, kenapa yang terjadi ini tidak sesuai dengan yang kemarin saya rencanakan atau yang saya harapkan. Betul. Ada hal apa nih yang membuat sampai ini tidak terjadi? Jadi misalnya saya maunya terjadinya A, kenapa bukan A ya? Kenapa malah jadi B? Maka itu menganalisa kembali kan, karena kita sekali lagi maaf nih, kita dikasih nalar nih sama Tuhan untuk berpikir, maka kalau B. Berarti besok-besok atau lain kali. Nah, ini dia. Maka lain kali
saya mengantisipasi Betul. dengan cara itu. Ya. Itu yang dibilang kita mengendalikan diri kita sebenarnya. Karena ingat, pokoknya yang harus diingat satu, yang bisa mengendalikan diri kita itu kita sendiri. Betul sekali Bu. Jadi sekali lagi ya Bu, ini satu hal yang juga bagus sekali ya Bu. Artinya kata gagal itu sebenarnya tidak ada. Gak ada lah pada Gak akhirnya. ada. Apa itu gagal? Bagaimana kita mengartikan gagal? Betul. Yang ada adalah tujuan yang kita tetapkan di awal belum Tercapai. tercapai. Atau belum sesuai dengan yang kita Mm-mm. rencanakan atau So, kita harapkan. Tidak ada gagal. Nggak ada, belum. Jadi terus berproses. Next step apa? Betul. Next step apa? Betul. Agar apa yang ditetapkan di awal tercapai. Betul. Nah, betul sekali. Ini Bapak Ibu serta sobat YBHK, begitu pentingnya ya bagaimana konsep diri yang harus kita bangun agar itu tadi banyak hal yang disampaikan dari awal oleh Ibu Mei ya, bagaimana membuat jurnal syukur agar kita menjadi pribadi yang bersyukur sebagai refleksi diri. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita melihat secara positif. Bahkan anyway orang bilang gagal, gak ada gagal. Yang ada adalah tujuannya belum tercapai atau belum sesuai. Belum sesuai. Nah, ini dia. Jangan lupa satu lagi berdoa, karena dengan doa itu memberikan kita kekuatan sebenarnya. Betul sekali, the power of prayer. Nah, ini dia. Ini juga menjadi poin bagi kita hari ini ya Bu. Jadi udah ada 4 poin ini hari ini. Luar biasa. Sobat-sobat YBHK yang terkasih, hari ini pembelajaran yang kita terima dari Ibu Mei luar biasa ya. Puji Tuhan, kita doakan Bu Mei selalu sehat, terima kasih, sejahtera, bahagia tentunya ya. Sehingga menutup perjumpaan kita pada hari ini, saya ingin sekali lagi berterima kasih pada Ibu Mei selaku hari ini narasumber kita yang luar biasa ya. Sudah 2 kali podcast, saya tidak tahu nih. Saya nggak berani mengatakan ada next lagi ya. Nanti mesti ada kesepahaman dan kesepakatan lagi. Ya, baik. Sobat YBHK yang terkasih, jadi demikian tadi topik kita pada hari ini, yaitu strategi mengelola emosi yang telah dijawab dengan 4 hal ini. Semoga perjumpaan hari ini juga menjadi salah satu modal bagi kita untuk bisa bertumbuh bersama, untuk semakin produktif dimanapun kita ditempatkan. Amin. Entah sebagai pendidik ataupun lainnya, tapi saya percaya jika kita senantiasa fokus pada kekuatan positif dalam diri kita, tadi disinggung, kita itu nggak bisa ngatur orang lain. Kita nggak bisa ubah orang lain, maksudnya ya. Kita nggak bisa ubah orang lain. Yang kita bisa ubah adalah diri kita sendiri. So, mari kita kendalikan emosi kita. Syukur kalau kita bisa selalu bahagia tentu ya, tapi kan nggak bisa. Pasti ada up and down, ada susah, ada bahagia, ada kecewa, ada kecewa dan atau mungkin sesuai harapan. Nah, ini harus kita bisa kelola, kita bisa memiliki strategi tadi yang disampaikan oleh Ibu Mei. Tadi kita bisa coba, yuk sama-sama kita praktekkan. Kita coba jurnal syukur ini seperti apa. Kita coba dulu satu alat ya Bu ya. Moga-moga kita semua, khususnya para sobat YBHK yang selalu setia pada podcast ini, bisa bertumbuh bersama. Amin. Amin, amin. Dan saya berharap bagi kita semua, khususnya sobat-sobat YBHK, bisa share, like, komen video ini untuk bisa menjadi salah satu sarana bagi kita dalam rangka mengembangkan kemampuan untuk mengelola diri menjadi pribadi yang lebih berkualitas. Itu saja yang bisa saya singgung pada hari ini. Ibu Mei, sekali lagi terima kasih sudah hadir bersama kami dalam podcast Sukses Bersama YBHK. Terima kasih banyak. Sampai jumpa pada pertemuan yang berikutnya. Thank you very much. See you and goodbye.